Kemudian tahap selanjutnya yaitu adalah menyusun buku besar. Nominal pertama yang harus dimasukkan yaitu nominal dari neraca saldo bulan lalu yang terdapat pada soal. Dimasukkan satu persatu. Apabila berada di sebelah debit, masukkan di kolom debit, dan kredit masukkan sebelah kredit di bagian saldo atau di bagian balance di sebelah sini. Apabila semuanya telah dipindahkan, maka pindahkan satu-satu transaksi ini ke dalam buku besar. Contohnya di buku besar kas. Cari semua akun kas yang ada pada jurnal umum. Contohnya pada tanggal 1, 2, 3, dan seterusnya. Pada tanggal 1, kas bertambah di debit sebesar 2000. Kas bertambah sebesar 2000 di debit. Debit ketemu debit, maka nominalnya ditambah. Begitu juga seterusnya. Kemudian jika sebaliknya di sebelah kredit, debit ketemu kredit, maka akan dikurangi. Contohnya itu pada transaksi tanggal 2, nominal sebesar 300. Karena di kredit, maka debit ketemu kredit akan dikurangi. Begitu juga dengan semua akun lainnya, dimasukkan ke dalam buku besar masing-masing. Setelah mengelompokkan semua akun tersebut, maka dibuat neraca saldo periode 31 Oktober 2020. Nominal yang diambil yaitu pada buku besar contohnya kas sebesar 46.700. Di sebelah debit tetap mengikuti sebelah debit. Dan contohnya di sebelah kredit yaitu utang usaha sebesar 1.500, juga mengikuti 1.500 di sebelah kredit. Begitu juga dengan yang akun-akun lainnya. Kemudian debit semuanya dijumlahkan, kredit juga dijumlahkan masing-masingnya, dan hasilnya harus balance. Setelah menyusun neraca saldo, lanjut ke jurnal penyesuaian. Nomor 1, informasi perlengkapan kantor di akhir Oktober masih tersisa 200. Terlihat di neraca saldo. Perlengkapan terakhir bersisa 550. Namun setelah diupdate, ternyata yang masih tersisa hanya sebesar 200. Sehingga untuk menentukan seberapa banyak perlengkapan yang telah dipakai, dapat dikurangi nominal perlengkapan di neraca saldo dan dari informasi penyesuaian pada tanggal 31 Oktober. Maka 550 dikurangi 200, didapatlah 350. Beban perlengkapan bertambah sebesar 350 di debit, dan perlengkapan berkurang sebesar 350 di kredit. Nomor 2, sewa kendaraan yang disewa untuk 1 tahun pada tanggal 31 Oktober sudah terhitung terpakai 1 bulan. Kita lihat transaksinya pada jurnal umum. Sewa peralatan dibayar di muka. Di sini tertera nominal 1.200.
1.200 ini untuk 1 tahun. Untuk mencari per bulannya, maka kita bagi dengan 12. Maka didapatlah 100. Sehingga beban sewa peralatan bertambah 100 di debit dan sewa peralatan di muka berkurang 100 di kredit. Nomor 3, tanggal 4 bulan Oktober 2020, Hartono telah memperoleh pembayaran dahulu untuk jasa pembuatan web bulan Oktober dan November tahun 2020 dari PT Rindang Sejahtera. Namun, Hartono baru bisa menyelesaikan pekerjaan bulan Oktober. Kita lihat lagi di jurnal umum pada tanggal 4. Di sini pendapatan diterima di muka yaitu sebesar 4.000 untuk 2 bulan. Namun yang sudah dikerjakan baru 1 bulan, sehingga harus dibagi dengan 2, yaitu didapatlah 2.000. Sehingga jurnal penyesuaiannya, pendapatan diterima di muka berkurang sebesar 2.000 di debit dan pendapatan jasa pembuatan web bertambah 2.000 di kredit. Ini yang sudah diakui sebagai pendapatan jasa pembuatan web. Nomor 4, petugas security lembur pada 30 Oktober untuk pengamanan kantor karena tim Hartono sedang lembur juga di kantor. Gaji janji dibayarkan pada awal bulan depan sebesar 50. Karena pada saat itu telah diakui adanya beban gaji, namun uangnya belum diberikan, maka timbullah beban gaji di sebelah debit sebesar 50 dan utang gaji sebesar 50 di kredit. Kemudian nomor 5, 31 Oktober diterima kiriman tagihan internet bulan Mei atas penambahan kecepatan sebesar 100 dan akan dibayar bulan depan. Karena sudah tutup buku dan dibayarkan bulan depan, maka timbul beban yang masih harus dibayar, dan beban telah diakui pada saat itu juga, maka beban listrik air internet bertambah sebesar 100 di debit dan beban yang masih harus dibayar bertambah sebesar 100 di kredit. Sudah selesai jasa pembuatan web untuk PT Sriwijaya Kumala. Janji dibayar pembayaran bulan depan sebesar 5.000. Nanti piutang usaha bertambah di sebelah debit sebesar 5.000 dan pendapatan jasa pembuatan web bertambah di sebelah kredit sebesar 5.000. Nomor 7, komputer yang telah dibeli bulan ini diperkirakan dapat beroperasi sepanjang 4 tahun. Metode garis lurus digunakan untuk menghitung beban penyusutan dengan nilai sisa 40. Kita lihat pada jurnal umum. Komputer tersebut memiliki nilai awal sebesar 1.000. Diperkirakan dapat beroperasi sepanjang 4 tahun. Memiliki nilai sisa 40. Jadi 1.000 ini dikurangi dengan 40, kemudian hasilnya dibagi dengan 4, dan untuk mencari per bulannya dibagi dengan 12. Didapatlah 20. Maka jurnalnya, beban depresiasi peralatan kantor bertambah di debit sebesar 20 dan akumulasi depresiasi peralatan kantor
di sebelah kredit sebesar 20. Kemudian dijumlahkan debit dan dijumlahkan kredit. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan setelah menyusun jurnal penyesuaian ini yaitu adalah mempostingnya ke buku besar. Cara untuk mempostingnya itu sama dengan seperti memposting jurnal umum ke buku besar. Setelah itu dibuatlah neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian diambil dari buku besar yang telah diisi dengan transaksi-transaksi penyesuaian. Tetap disesuaikan letaknya. Apabila di debit, tetap diletakkan sebelah debit. Yang kredit, tetap di kredit. Setelah selesai neraca saldo setelah penyesuaian, maka langkah selanjutnya yaitu worksheet atau neraca lajur. Yang pertama ada kolom nama akun, dapat disalin dari neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian neraca saldo debit kredit. Di sini bisa diambil dari neraca saldo ini, dapat disalin semua nominalnya. Kemudian pindahkan di worksheet ini. Kemudian ada kolom jurnal penyesuaian, debit dan kredit. Yang bagian ini kita harus memindahkan nominal dari jurnal penyesuaian satu persatu. Kita memindahkan beban perlengkapan di debit sebesar 350. Beban perlengkapan di debit sebesar 350. Begitu juga seterusnya yang di debit dan di kreditnya. Semua transaksi ini dipindahkan satu persatu. Kemudian ada neraca saldo setelah penyesuaian. Untuk menyusunnya dari worksheet ini, kita dapat melihat apabila tidak ada jurnal penyesuaian, maka nominal yang ada di neraca saldo ini dapat kita pindahkan secara langsung. Kemudian seperti di piutang usaha ini terdapat nominal di jurnal penyesuaian. Kita dapat menambahkannya apabila debit ketemu dengan debit, itu kita tambahkan. Kemudian yang seperti ini perlengkapan debit bertemu dengan kredit, maka kita kurangi dan saldo tersebut besar di sebelah mana kita letakkan di situ. Contohnya 550 dikurang 350 kredit, lebih besar yang di debit, maka diletakkan di sebelah debit. Begitu juga seterusnya sampai di bawah. Kemudian laporan laba rugi. Laporan laba rugi, pindahkan semua nominal mulai dari pendapatan. Kita ambil nominal yang ada di neraca saldo setelah penyesuaian, pindahkan ke laba rugi sampai pada beban lain-lain ini. Dan untuk laporan posisi keuangan, ambil dari kas sampai dengan price. Ambil nominal pada neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah itu, totalkan yang ada di debit, totalkan yang ada di kredit. Gitu juga dengan laporan posisi keuangan, totalkan masing-masing debit dan kreditnya. Hasil yang di sini tidak perlu balance, namun nominal yang di sini harus sama, yaitu cara mendapatkannya. Yang di
laporan laba rugi, kita lihat yang mana yang besar, kita kurangi dengan nominal yang kecil. Kemudian kita letakkan selisihnya pada bawah nominal kecil, sehingga kita jumlahkan kedua nominal ini dan dapatlah hasil yang sama, debit dan kreditnya. Begitu pula dengan laporan posisi keuangan, dikurangi selisihnya, diletakkan di sebelah di bawah yang nominal kecil, kemudian dijumlahkan dan totalnya harus balance. Angka ini menunjukkan laba bersih yang didapatkan oleh perusahaan. Setelah worksheet selesai, kita membuat laporan laba rugi. Yang pertama, kita totalkan semua pendapatan. Kita ambil nominal ini dari worksheet bagian laporan laba rugi. Kemudian kita totalkan semua beban, nominalnya juga sama, diambil dari worksheet. Kemudian jumlah dari pendapatan dan beban ini kita kurangi, maka didapatilah laba bersih, dan nominal ini sama dengan yang di worksheet tadi. Kemudian laporan yang kedua yaitu laporan perubahan modal. Yang pertama yaitu modal awal. Modal pada tanggal 1 Oktober yang didapat pada neraca saldo yang diberikan, dan juga penambahan pada transaksi tanggal 1. Didapatlah 16.820. Kemudian kita tambah dengan laba bersih dan dikurangi dengan price, maka didapatlah 500, maka didapatlah 55.330. Kemudian laporan keuangan yang terakhir yaitu laporan posisi keuangan. Terdiri atas dua, yaitu ada aktiva dan pasiva. Aktiva terdiri atas aset. Aset dibagi lagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tetap. Aset lancar ambil akun kas sampai sewa peralatan dibayar di muka. Nominalnya ambil pada bagian laporan posisi keuangan di worksheet, kemudian ditotalkan. Kemudian aset tetap, peralatan kantor dan akumulasi depresiasi peralatan kantor, nominalnya juga diambil dari worksheet bagian laporan posisi keuangan, kemudian ditotalkan. Kemudian total aset lancar dan total aset tetap dijumlahkan, dapatlah total aset. Ini adalah hasil aktiva. Kemudian pasiva terdiri atas liabilitas dan ekuitas. Liabilitas ada liabilitas lancar yang terdiri dari utang usaha, utang gaji, pendapatan diterima di muka, beban yang harus dibayar. Ini kita ambil nominalnya di worksheet bagian laporan posisi keuangan, kemudian ditotalkan. Kemudian ekuitas, modal kita ambil dari modal yang terbaru, yaitu dari laporan perubahan modal 30 Oktober 2020. Kemudian kita totalkan. Total liabilitas lancar ditambah dengan total modal, maka didapatlah total liabilitas dan ekuitas, dan inilah hasil dari pasiva. Nilainya sama, berarti sudah benar. Sekian presentasi dari UTS saya. Terima kasih.